Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Edison Dahlan, yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan Keislaman Bapak Mahali Hussein, yang saya hormati sahabat saya Ustadz Nawir, para ustadz, para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Bapak Muhaimin, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini itu memang sebentar. Hidup ini sesaat. Kalau di dalam hadis disebutkan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuz wa aqallu yajuz zalika.
umur umatku itu hanya sekitar 60-70 tahun, dan sedikit sekali yang bisa melampaui itu. Ya, coba 60-70 tahun. Ashabul Kahfi, Bapak Ibu, itu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Begitu bangun dari tidur, mereka hanya merasakan setengah hari. Setengah hari itu 12 jam. Ini Al-Quran yang mengatakan. Ditidurkan 309 tahun hanya merasakan 12 jam, setengah hari. Umur kita, kata Nabi Muhammad SAW, hanya 60-70 tahun. Berarti kalau 309 tahun setengah hari, 60-70 tahun itu hanya kisaran 3 jam. Kita diminta untuk berpikir. Ini fakta. Jadi kalau begitu, hidup di dunia ini hanya sebentar. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Nah, saya teringat dengan nasihat kiai saya dengan Kiai Ustadz Nawir zaman kita nyantri di Gontor. Apa kata kiai? Kata kiai kita, Kiai Haji Imam Zarkashi, anak-anak, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Nah, berani hidup, tidak takut mati. Jadi kalau hidup sekali harus berarti. Nah, berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, dan takut hidup mati saja. Jadi Kiai Imam Zarkashi dulu menasehati kita begitu. Apa artinya? Bahwa artinya di mana saja kita hidup harusnya kita bermakna, harusnya kita bernilai, harusnya kita berharga. Nah, Allah berikan kita nikmat, Bapak Ibu. Kita ini fakir. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang sangat bergantung kepada Allah. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya. Kita itu fakir, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Nah, yang fakir ini dikasih nikmat untuk hidup oleh Allah. Apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Banyak. Sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Tapi ada nikmat yang luar biasa. Yang pertama, diberikan oleh Allah kepada kita nikmat hidup, nikmat sehat. Yang kedua, diberikan oleh Allah kepada kita nikmat ilmu. Yang ketiga, diberikan Allah kepada kita nikmat harta. Dan nikmat yang paling mendasar dan yang paling bernilai itu pasti adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, sekarang kita lihat, apakah nikmat-nikmat itu kita tempatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Ya, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita tentang kehidupan kita, tentang waktu kita. Apa yang paling berharga, Bapak Ibu, di dalam hidup kita? Yang paling berharga di dalam hidup kita itu adalah waktu. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi apa yang paling berharga dalam hidup kita? Yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Seberapa berharganya waktu? Seberapa bernilainya waktu? Nah, tadi qori kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa arti wal asri? Demi masa. Apa tafsir kandungan wal asri?
Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut bersumpah dengan waktu. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Tapi yang diambil oleh Allah itu adalah waktu asar. Jadi Allah bersumpah demi waktu asar. Ya. Allah bersumpah demi waktu asar. Wal asri. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita adalah waktu. Tapi sesuatu yang paling sering disia-siakan oleh manusia adalah waktu. Coba kalau sakit, Bapak Ibu keluarkan uang, berapapun akan dikeluarkan uang untuk sembuh. Itu yang dirawat di ruang ICU 500 juta, 600 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Saya punya jemaah berobat kanker mata 2 miliar, meninggal juga 2 miliar. Tuh, artinya apa? Bahwa yang paling berharga bagi kita itu waktu, kesehatan. Maka kalau kita sehat, kita punya waktu, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada orang kaya tapi tidak sehat, dia nggak bisa menikmati hidup. Coba kalau ginjalnya sakit, paru-parunya sakit, jantungnya sakit, walaupun dia sekaya-kayanya manusia, dia nggak akan bisa menikmati hidup. Maka kalau kita sehat, kitalah orang yang paling kaya. Dan kita pantas bersyukur. Kenapa? Karena waktu itulah yang diberikan, yang paling berharga diberikan Allah kepada kita. Maka pantas Allah mengatakan wal asri, bersumpah demi waktu yang dipilih oleh Allah adalah waktu asar. Nih, lahir di sini, meninggal di sini, Allah bersumpah, waspadalah, kamu sudah berada di sini. Nah, ini wal asr namanya. Jadi sumpahnya demi waktu asar, wal asr. Nah, sampai di sini innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa? Dari sini dia hidup sampai dia berada di sini, Allah kasih rezeki. Rezekinya tidak bermakna di dalam hidupnya, tidak bernilai. Hanya untuk foya-foya, hanya untuk kesombongan. Nah, bahkan rezekinya membuat dia jauh dari Allah. Dari sini sampai ke sini dia dikasih ilmu. Ilmunya nggak membuat dia taat, tunduk pada Allah. Dari sini sampai di sini dia dikasih pekerjaan, kedudukan. Kedudukan yang membuat dia jauh dari Allah. Maka Allah katakan innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Sudah berada sampai di waktu asar, semua yang diberikan Allah kepadanya sia-sia, maka dia rugi. Maka siapa yang tidak rugi? Siapa yang bernilai hidupnya? Siapa yang bermakna hidupnya? Allah katakan yang bernilai, yang bermakna itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang-orang yang saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Itu orang yang tak rugi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin hidup kita bernilai, hidup kita bermakna, jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu ada dua lingkup, dua ruang lingkup. Dua poin penting. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Jadi menjadikan hidup bernilai itu dua hal penting. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 112 Allah mengatakan duribat alaihimul dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablim minannas. Manusia ditimpa kehinaan di mana saja dia berada kecuali dengan dua. Yang pertama
adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Yang pertama adalah membangun harmonisasi hubungan kita kepada Allah, yang kedua adalah membangun harmonisasi hubungan kita kepada manusia. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bapak Ibu, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, kata Allah, kecuali beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini menyangkut semua aspek hidup kita terkait hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, ada istilah, kalau Bapak Ibu dengar, istilah kesalehan individual dan ada istilah kesalehan sosial. Nah, ibadah sholat, ibadah puasa, zikir, baca Al-Quran, ya, sholat, zikir, puasa, baca Al-Quran, pergi haji, pergi umrah, itu adalah hablum minallah. Itu adalah hablum minallah. Aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Jadi salat itu untuk Allah, zikir itu untuk Allah, puasa kullu amal ibni adam lahu illa siyam, semua amal ibadah anak Adam untuk dia illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, sesungguhnya puasa untuk aku dan aku mengganjarkan kebaikan buat hambaku. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, sesungguhnya segala puji, nikmat, kekuasaan adalah milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tuh, saya baru pulang haji 2 minggu yang lalu, ya, membawa jemaah haji, ya, mengingatkan mereka bahwa kita ini memenuhi panggilan Allah. Bayangkan, saya bilang penduduk bumi 5 miliar. Dari penduduk bumi itu ada 270 juta penduduk Indonesia, ya, 270 juta penduduk Indonesia, penduduk buminya 5 miliar. Dari 5 miliar itu yang dipanggil oleh Allah 1 juta. Dari 1 juta itu ada kita, saya bilang 88 orang jemaah haji kita, 88 orang. Hanya 1 juta dari penduduk 5 miliar tahun ini, biasanya 4 juta. Nah, ada kesadaran, keyakinan bahwa ini memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, pahalanya gede. Pahala sholat gede, pahala puasa gede. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya, gede pahala puasa. Pahala haji, al-umrah ilal umrah kaffarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dari umrah ke umrah dihapuskan dosa, dan haji mabrur itu tempatnya surga. Pahala sholat besar, pahala puasa besar, pahala haji besar. Nah, itu pahalanya gede banget. Ya, itu hablum minallah. Maka hablum minallah ini, Bapak Ibu, ada sebuah penelitian terkait dengan meditasi. Penelitiannya di Amerika. Ada hubungan antara meditasi dengan produksi hormon kebahagiaan di tubuh kita.
Jadi kalau seseorang melakukan meditasi, maka tubuhnya memproduksi namanya hormon kebahagiaan, yaitu endorfin. Endorfin itu sejenis morfin. Jadi kalau morfin disuntik, kalau endorfin diproduksi oleh tubuh, bedanya itu. Nah, itu namanya hormon kebahagiaan. Nah, kalau di tubuh kita diproduksi secara baik sesuai kebutuhan tubuh, endorfin ini menjadi penawar sakit. Ini kalau sakit ditawar itu oleh si endorfin itu. Endorfin ini pengendali rasa sedih, pengendali rasa cemas. Makanya kalau ada orang sakit di rumah sakit, udah gak kuat dia sakitnya, disuntik sedikit oleh dokter. 0, sekian mili, yang tahu dokter itu. Maka begitu disuntik dia istirahat, dia nyaman, dia tenang. Nah, itu fungsi morfin namanya. Nah, itu ada di tubuh kita, namanya endorfin. Nah, jadi penelitian itu menyebutkan orang yang melakukan meditasi maka ada peningkatan endorfin di tubuhnya. Salah satu bagian otak namanya hipotalamus melepas endorfin itu. Nah, Islam tidak kenal meditasi. Islam tidak kenal meditasi. Karena meditasi tertinggi di dalam Islam itu adalah kehusyuan di dalam sholat, kehusyuan di dalam zikir, kehusyuan di dalam puasa, kenikmatan, kehusyuan di dalam berhaji. Maka kenapa terjawab? Kenapa Bapak Ibu kok bahagia banget setelah sholat khusyuk? Kok bahagia banget setelah zikir? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ingatlah hanya dengan berzikir menenteramkan hati. Oh, ternyata ilmu pengetahuannya, sainsnya menyebutkan orang yang berzikir, yang sholat khusyuk, yang baca Al-Quran, yang puasa di bulan Ramadan itu, atau yang puasa sunnah, pokoknya dia puasa membangun hubungannya kepada Allah, yang menunaikan ibadah haji, tubuhnya memproduksi endorfin. Coba, benar nggak? Bahagia nggak selesai sholat? Bahagia. Puasa bahagia nggak? Bahagia. Pergi haji bahagia nggak? Bahagia. Baca Al-Quran, faham isi Quran, bahagia nggak? Bahagia. Nah, tubuh memproduksi endorfin. Namanya disebut dengan hormon kebahagiaan. Nah, maka kenapa Ali bin Abi Thalib, ya, alaihissalam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika tertusuk anak panah minta dicabut anak panahnya ketika sholat. Tolong cabut anak panah ini ketika aku sholat. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu nggak enak badan, pusing-pusing, kata orang apa? Badan gemerenyeng ya. Kalau orang Jawa bilang greges. Saya itu driver saya itu apa? Tempat yang itu, Ustadz saya nggak bisa masuk karena di greges. Katanya apa sih greges gitu? Gemerenyeng, greges. Kalau orang Sumatera nggak paham, saya nggak paham Pak, kalau seorang Sumatera. Nah, greges, gemerenyeng itu ternyata kuncinya sholat. Sholat yang khusyuk, tapi baca Quran, fahami isi Quran, zikir, itu tubuh memproduksi penawar sakit itu, namanya endorfin. Pengendali sedih namanya endorfin. Nah, itu makna hidup terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, yang kedua, hubungan dengan Allah ini harus menghasilkan kebaikan dalam konteks hubungan dengan manusia. Jadi nggak ada artinya sholat kita, puasa kita, zikir kita, haji kita kalau hubungan kita dengan manusia tidak baik. Di sini harus murah senyum, rajin puasa, rajin sholat, tapi senyum aja pelitnya minta ampun. Pernah nggak lihat orang yang rajin ke masjid tapi senyum aja susahnya minta ampun? Hah? Ya kan, Ustaz Muhammad kan? Kenapa? Karena itu yang paling rendah dari yang bisa kita berikan. Ya kan? Tidak
bisa berbagi ilmu, tidak bisa berbagi rezeki, tidak bisa berbagi waktu, ya sudah senyumlah. Kalau senyum aja nggak bisa, matilah. Loh, kenapa? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika kau perintahkan aku sholat sebagaimana orang kaya sholat, aku sholat. Ketika kau perintahkan aku puasa sebagaimana orang kaya puasa, aku puasa. Tapi ketika kau perintahkan aku sedekah sebagaimana orang kaya sedekah, aku nggak bisa sedekah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Itu bagian paling sederhana dari makna hidup itu. Bagian dari yang paling sederhana dari makna hidup. Kenapa demikian? Karena tidak ada artinya kesalehan individual tadi, sholat tadi, zikir, baca Quran, pergi haji, puasa, tapi kalau hubungan kemanusiaan kita tidak baik, maka ada istilah orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, siapa orang yang bangkrut? Nanti di akhirat dia bawa pahala ibadah-ibadahnya tadi, tapi karena suka nyakiti orang, memfitnah orang, bergunjing, maka dia kehilangan nilai pahala, bahkan dia mendapatkan dosa, maka bangkrutlah dia. Jadi kalau kita mau bahagia dan penuh makna itu harus punya makna hidup itu Bapak Ibu. Harus punya makna hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana cintanya kepada dirinya. Ukuran kualitas iman Bapak Ibu diuji dari rasa cinta kita kepada saudara kita. Bayangkan, iman kita diuji itu tolak ukurnya dari cinta kita kepada saudara kita. Kalau kita cinta kepada saudara kita sebagaimana cinta kita kepada diri kita, maka disitulah letak makna hidup itu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, paling berharga buat orang lain. Apa yang bisa dimanfaatkan orang lain dari kita? Ilmu. Apa? Waktu. Apa? Harta. Ada ilmu, ada waktu, ada harta. Karena nanti itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Ditanya oleh Allah, untuk apa harta yang aku berikan kepadamu? Untuk apa ilmu yang aku berikan kepadamu? Untuk apa kedudukan pekerjaan yang aku berikan kepada kamu? Ya, maka kalau tidak ada nilai manfaatnya untuk kebaikan, kebahagiaan orang lain, maka belum bernilai. Itu yang jadi amal kita Bapak Ibu. Nanti kalau kita meninggal, 3 yang akan mendampingi kita ke kuburan itu. Nah, yang akan mendampingi Bapak Ibu ke kuburan itu 3. Waktu nanti jenazah kita diarak masuk ke area kuburan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah amal. Begitu jenazah dikeluarkan dari keranda, dimasukkan ke liang lahat, kemudian tubuh dimasukkan ditimbun dengan tanah, batu nisan diletakkan di bagian kepala, maka yang 2 pulang. Yang 2 nggak setia sama kita. Apa yang 2 yang tidak setia itu? Keluarga dan harta kita nggak setia. Yang setia bersama kita adalah amal kita. Itu yang setia bersama kita adalah amal kita. Nah, amal itu apa? Yang mengandung hablum minallah dan hablum minannas. Jadi nggak cukup hanya dengan hablum minallah, tapi juga adalah hablum minannas. Nggak cukup juga hanya hablum minannas, tapi juga adalah hablum minallah. Kenapa? Duribat alaihi dhillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana saja kamu berada, kamu akan hina kecuali dengan 2. Yang pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas.
Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka kalau bicara manfaat orang lain, bermanfaat untuk orang lain, apa poin utamanya di situ? Silaturahim. Apa Bapak Ibu? Silaturahim. Apa itu sila? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Ya, maka orang yang selalu menghubungkan dirinya kepada orang lain dalam ikatan silaturahim, apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Apa artinya? Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka silaturahim. Coba, pintu rezeki itu dibuka oleh Allah dari silaturahim, betul nggak? Coba kerjaan, ketemu teman, ketemu orang lain, tiba-tiba dapat pekerjaan atau ngasih orang lain pekerjaan, itu masuk akal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba lahu ayyubsata lahu fi rizki, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, maka harus membangun silaturahim. Nah, tapi coba wa yunsa'alahu fi asarihi. Coba kira-kira di mana letaknya? Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, maka silaturahim. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, maka silaturahim. Saya coba merenung gitu ya, mencari jawaban, ini apa maksudnya silaturahim dengan panjang umur, hubungannya apa gitu ya. Kok orang silaturahim panjang umur kira-kira? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan panjang umur itu namanya selalu dikenang walaupun orangnya sudah tidak ada, karena hidupnya bermakna. Tapi pengetahuan sains melakukan tadi penelitian lagi, bahwa ternyata kalau kita bertemu, kita saling menyayangi, kita saling menyintai, kita saling menjaga, kita saling menghormati, ya, kemudian seperti tadi kita salaman. Karena COVID maka kita nggak bisa berpelukan. Kalau tidak COVID biasanya salaman langsung pelukan. Nah, ternyata andai itu kita laksanakan, kita biasakan, maka tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama oksitosin. Apa? Oksitosin. Nah, jadi ada hormon kebahagiaan yang terkait hubungan kita dengan Allah. Itu yang disebut dengan endorfin. Kalau yang ini adalah oksitosin dan serotonin. Serotonin dan oksitosin ini hormon cinta namanya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu karena cinta, saya berusaha melakukan ini karena cinta ini. Saya datang berusaha melakukan ini karena cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian, maka kenapa saya suka merasa habis ceramah bahagia? Nah, itu ternyata hormon kebahagiaan sedang diproduksi yang bernama oksitosin. Kalau kita salaman, kita pelukan, itu namanya serotonin. Nah, kalau kita merasa hidup kita berharga, bernilai hidup kita buat makhluk di sekitar kita, ya, kemudian kita senang olahraga, mandi air hangat, ya, kemudian melakukan aktivitas yang membuat kita bahagia, itu namanya hormon kebahagiaan dopamin. Nah, jadi sebenarnya ketemu jawabannya, orang yang merasa bermakna hidupnya, berharga hidupnya, baik hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia, maka tubuh dia diperkaya oleh hormon-hormon kebahagiaan tadi itu. Maka ketemulah jawabannya, kenapa silaturahim kata Rasulullah memperpanjang usia. Karena ada penelitian
orang yang berbahagia, tadi kan bermakna hidup pasti berbahagia karena tubuhnya memproduksi endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin. Nah, orang yang berbahagia menurut penelitian di Amerika Serikat lebih panjang umurnya daripada orang yang tidak berbahagia. Makanya kita harus berbahagia. Bagaimana cara kita bahagia? Jaga hubungan kita kepada Allah, sayangi orang-orang di sekitar kita. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sakiti hati tetangganya. Coba gimana logikanya? Iman bapak ibu kepada Allah dan hari akhirat dinilai dari cara bapak ibu bergaul dengan tetangga. Kalau tadi rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin baca Quran, pergi umroh tiap tahun, tapi tetangga kiri kanan suka sakit hati sama kita, berarti kalau begitu berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena iman kepada Allah dan hari akhirat dinilai dari hubungan kita bertetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hormati tamunya. Tadi alhamdulillah saya masuk masjid merasakan saya dihargai, dihormati sebagai tamu. Itu menunjukkan bahwa tadi yang menyambut itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saya pernah diundang oleh seorang pengusaha besar, kaya raya. Diundang, ditanya, diingatkan terus untuk ingat jadwal ceramah ya Ustadz. Ya begitu datang dicuekin. Karena saya sudah belajar hadis ini, ternyata sebegitu saja imannya kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Cara dia menyambut tamu itu tidak sesuai dengan harapan. Bukan minta disanjung, bukan minta dicium juga tangan, tidak. Nah, jadi cara kita menerima tamu saja mencerminkan kualitas iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Dan saya cukup sekali datang kalau sudah begitu. Karena diundang yang kedua, yang ketiga sudah nggak mau datang. Berarti Ustadz nggak berakhlak? Bukan nggak berakhlak, karena sudah mencerminkan kualitas. Begitulah kualitas iman dia kepada Allah dan hari akhirat. Karena saya lihat, kalau yang datang itu orang hebat, kalau saya lihat itu, gitu. Kalau yang datang orang biasa saja penyambutannya. Nah, tadi alhamdulillah, jadi membuat saya senang. Besok lagi kalau diundang saya datang, insya Allah. Jadi ya Ustaz. Jadi ya. Insya Allah. Nah, jadi yang ketiga apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Kaul itu Bapak Ibu, itu namanya perkataan. Kaul. Nah, kaul itu di dalam Al-Quran diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Kaul itu apa saja? Ada namanya kaulan karimah. Kalau ngomong sama orang lain, hormati orang lain. Kalau dia lebih tua dari kita, hormati dia, muliakan dia. Itu namanya kaulan karimah. Ini akhlak. Saya melihat banyak tokoh-tokoh ini, kalau ngomong sama yang lebih tua, Anda itu nggak pas itu untuk orang tua ya. Kalimat Anda, ya, Anda itu kan kamu. Anda itu kamu. Maka hormati bapak, ibu. Nah, kaulan karimah namanya. Yang kedua, kalau mau bicara sama orang lain, kaulan ma'rufa, ucapkan perkataan yang benar. Kaulan sadida, baik dan benar. Kaulan layyina, lembut, tutur katanya lembut. Kaulan maisura, apa kaulan maisura? Ucapan yang mudah dipengerti.
Ini kalau ngomong itu, coba Bapak Ibu kalau ngomongnya sesuai Quran pasti didengar sama siapapun lawan bicara. Pertama, muliakan lawan bicara kita, qaulan karima. Kedua, qaulan ma'rufa, ucapkan perkataan yang benar. Yang ketiga, qaulan sadida, ucapan yang baik dan benar. Qaulan karima, muliakan orang lain. Qaulan maisura, ucapan yang mudah dimengerti. Qaulan layyina, yang lembut. Qaulan baligha, yang berkualitas. Kalau nggak bisa ngomong itu semua, diam aja udah. Kan ada orang kalau ngomong nyakitin, memfitnah, membuli, ngadu domba. Untuk orang seperti itu lebih baik diam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik dia diam. Nah ini kalau kita bicara makna hidup, ruang lingkupnya itu. Ya. Nah dalam hubungan kita kepada Allah disebut dengan hablum minallah, hubungan kita kepada manusia disebut dengan hablum minan nas. Nah ini semua terkait dengan akhlak mulia. Nah Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Allah, untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu, kebaikan-kebaikan kita itu lahir dari akhlak mulia yang disebut dengan husnul khuluq. Nah, rasa persaudaraan, rasa sayang, rasa cinta, kepedulian itu lahir dari husnul khuluq. Kalau su'ul khuluq apa Bapak Ibu? Su'ul khuluq itu ya kebencian, amarah, dendam, itu su'ul khuluq. Nah, kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, maka ini sejalan dengan pesan Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hidup ini adalah menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali menjadi orang yang tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu nanti ada waktu buka Al-Quran, orang bertakwa itu siapa dalam Al-Quran? Karakteristik orang bertakwa itu siapa dalam Al-Quran? Ternyata di dalam Al-Quran, karakteristik orang bertakwa itu nanti Bapak Ibu akan ketemu. Satu sisi Allah menjelaskan hubungannya kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dari mana itu dasarnya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa? Yang mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi makna hidup adanya pada hubungan kita kepada Allah dan hubungannya kita kepada manusia. Maka kita pasti bahagia. Bahagianya tadi yang terkait dengan proses produksi hormon-hormon kebahagiaan pada diri kita. Jadi sekarang nggak cukup melakukan hubungan kepada Allah saja, ya tidak cukup, tapi juga harus melahirkan hubungan harmonisasi kepada manusia. Di dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Jadi kata Rasulullah, Bapak Ibu, nanti timbangan yang paling berat di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Tidak ada timbangan yang paling berat di hari kiamat kecuali adalah akhlak yang mulia. Makanya tadi saya katakan, rajin sholat, rajin zikir, rajin puasa, tapi suka nyakitin orang, kita bisa bangkrut. Berarti kalau tidak berakhlak dengan akhlak mulia, berarti kita bangkrut.
Maka timbangan yang paling berat di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Maka berakhlaklah dengan akhlak mulia. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah wa masawikum akhlaqa. Nanti kedudukan yang paling dekat, kata Rasulullah, di hari kiamat, orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling jauh kedudukannya dengan aku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ini semua, maka subhanallah, kita ini bagaimana berakhlak dengan akhlak mulia, termasuk bagaimana merawat hak-hak saudara muslim kita. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, hakul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza afisa fahamidallah fasammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fatba'hu. Ada hak muslim dengan muslim itu ada 6. Ya, kalau bertemu dengannya ucapkan salam. Itu bagian makna hidup Bapak Ibu. Salam itu kan doa. Ya, kita mendoakan orang lain, berarti bermakna untuk orang lain. Ucapkan salam. Nah, kita ini susah mengucapkan salam, padahal yang satu dari masjid sini, ya, dia mau ke rumah, yang satu ibu-ibu ini keluar dari rumah mau keluar. Nah, padahal tinggal mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, Assalamualaikum, alam, itu nggak, bukan doa. Waalaikum, alam. Kenapa sering kayak gitu? Assalamualaikum. Makanya ada WA saya ada orang di Medan WA saya. Kalau mau ngomong sama saya, Assalamualaikum. Kok Assalamualaikum? Nggak belajar agama. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum. Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kamu. Wasilu al arham. Jalin tali silaturrahim wa at'imut ta'am. Ya, beri makan fakir miskin, wasallu bil laili wan nasu niyam, bangun di tengah malam di saat orang lain sedang tidur. Nah, afsus salam. Jadi hakul muslim alal muslim adalah salah satu yang pertama adalah mengucapkan salam. Coba kalau Bapak Ibu ke Eropa, ke Jepang, ke Korea, hello, how are you? Ya. Kita di bis saja mereka datang, mereka hello, how are you? Kata dia. Nah, padahal itu ajaran Islam itu. Ya. Yang kedua, kalau diundang datang. Nah, saya tadi diundang datang nih. Hari ini kan saya diundang nih, saya datang. Ya. Apalagi diundang ke pesta, datang. Kenapa? Kalau nggak datang dosa, kenapa kira-kira sebetulnya? Nah, makanya memenuhi undangan itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengundang sudah menyiapkan masakan untuk 100 orang. Semuanya 50 orang berpikir, udah ada yang lain yang datang, saya nggak usah datang. Nah, artinya yang masakan 100 porsi itu hanya dimakan 50 porsi orang yang datang. Kasihan nggak kira-kira? Ya, jadi fa'ajibhu, datanglah. Yang ketiga, kalau mereka minta nasihat, nasihati. Itu hak muslim itu. Ya, kasih nasihat. Nah, saya dengar nih beberapa jemaah misalnya cerita, Ustaz, saya minta nasihat sama si Ustaz ini. Nah, begitu udah ketemu, kenapa banyakkan curcol dia dari saya? Saya baru satu masalah, dia udah 6 masalah. Begitu selesai ketemu, saya bingung, kenapa saya menyelesaikan masalah dia, bukan saya minta diselesaikan masalah saya. Nah, ya, an-nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya,
Jadi kalau ada yang minta nasihat kepada kita, itu hak dia, nasihati dia. Ya. Tapi kalau orang nggak minta nasihat, jangan pinter-pinteran ngasih nasihat sama orang. Ya. Maka kalau orang butuh nasihat kita, wajib kita menasehatinya itu. Yang keempat, kalau bersin dia mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Itu hak muslim. Yang kelima, ketika dia sakit kunjungi. Yang keenam, ketika dia wafat antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, kalau kita belajar tentang makna hidup, ingat hidup cuman sebentar, 60 sampai 70 tahun. Ashabul Kahfi 309 tahun hanya merasakan setengah hari. Berarti kita kurang lebih hidup menurut waktunya Allah hanya 3 jam di dunia ini. Nah, bagaimana waktu yang 3 jam kita mendapatkan makna hidup? Ya, makna hidup terkait hubungan kita kepada Allah. Ya, bagaimana kesalehan individual kita itu melahirkan kesalehan sosial. Ya, melahirkan hubungan kemanusiaan yang indah, muamalah ma'annas. Maka saya kasih contoh satu saja, hadis terkait dengan haji mabrur. Ya, haji mabrur. Coba, tadi saya katakan haji itu panggilan Allah. Haji itu ibadah memenuhi panggilan Allah. Tapi hasil daripada ibadah haji untuk manusia. Apa jawaban Rasulullah? Ketika ditanya tentang haji mabrur, apa kata Rasulullah? Ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang haji mabrur. Apa jawaban Rasulullah? Haji mabrur itu adalah it'amut ta'am wa tibul kalam. Haji mabrur itu memberi makan fakir miskin. Wa tibul kalam, berkata dengan perkataan yang baik. Jadi makna hidup itu dia. Terkait hubungan kita kepada Allah, melahirkan kesolehan kita terhadap manusia. Maka haji mabrur itu it'amut ta'am wa tibul kalam. Haji mabrur itu memberi makan fakir miskin dan berkata dengan perkataan yang baik. Nah, ini kalau kita fahami Bapak Ibu, maka hidup penuh makna pasti bahagia. Nah, bahagianya tadi dari aspek agama saya sudah jelaskan, dari aspek sains tadi, hormon kebahagiaan tadi itu. Jadi kalau gitu bahagia sederhana. Ya, bahagia itu tidak sulit, bahagia itu sederhana. Jadilah orang yang saleh secara individual dan saleh secara sosial. Nah, bagaimana dengan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, semoga kita bisa membangun kesalehan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu menyampaikan ke beberapa masjid saya melihat di sana agak sedang dulu senyum tadi yang itu nggak ada ya. Nah, ini kaitannya korelasinya apa dengan ayat inna sholata kanat al-fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bukan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sholat, tapi kita sombong, sibuk bikin apa? Ini maaf. Jadi kata-kata tadi jawab itu udah jauh-jauh sudah saya maafkan. Saya pernah di masjid itu alhamdulillah taman nasi yang seperti itu tidak ada. Jadi saya berapa kali kunjungan masjid, saya melihat apa makna inna sholat tentang yang bukan dirinya. Itu pertama. Yang kedua, kita selalu melihat bahwa di beberapa kalangan anak muda ada yang hari Valentine. Maka itu adalah Islam, hari kasih sayang. Tapi kita dicuri kasih sayang itu digunakan oleh orang sekuler dan liberal. Bahwa itu akhirnya dijadikan suatu momen yang menyesatkan. Iya, itu yang kedua ya. Yang itu dua-dua juga mungkin yang besar. Ya. Kalau hari Valentine itu kita sepakat itu tidak ada di dalam dunia Islam. Ya, karena itu memang terkait dengan yang sudah sama-sama pernah kita dengar lah, penyimpangan-penyimpangan di kalangan tertentu, tidak semua kalangan. Tapi sekali lagi Islam tidak mengenal Valentine. Kenapa? Karena di dalam Islam, nah ini dia penting Bapak Ibu, di dalam Islam itu hubungan kita itu harus selalu terjalin dengan penuh kasih sayang. Maka ada silah, ada rahim. Silah adalah hubungan, rahim adalah kasih sayang.
Nah coba, apa ukhuwah yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia? Ukhuwah yang paling tinggi itu nanti terkait dengan pertanyaan yang pertama Pak Zainal. Ukhuwah yang paling tinggi itu Bapak Ibu adalah ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Kita sama orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, kita terikat dengan persaudaraan kebangsaan. Satu bangsa, satu negara, itu namanya ukhuwah watoniyah. Kita dengan orang Amerika, orang Eropa, orang-orang di belahan dunia, kita terkait ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan. Tapi kita dengan Muslim Afrika, Muslim Amerika, Muslim Jepang, Muslim Korea, Muslim Pakistan, Muslim di mana saja, kita terkait dengan persaudaraan yang paling agung, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah ini ukhuwah Islamiyah ini harusnya tidak boleh satu sama lain sombong. Maka hati-hati, satu sifat yang paling dibenci oleh Allah, sifat sombong. Merasa paling soleh aja udah sombong. Merasa paling suci saja sudah sombong. Merasa paling benar saja sudah sombong. Merasa paling hebat saja sudah sombong. Merasa paling kaya sudah sombong. Merasa paling pintar sudah sombong. Kalau menurut saya, dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Apa yang mau disombongkan? Nah, coba ya, Tuhan sama, Nabi sama, kitab suci sama, kiblatnya sama, orientasinya semua sama, akhirat. Coba. Maka kalau kita fahami itu filosofi haji, saya nggak usah panjang lebar, saya ngambilnya nanti lain waktu kalau Bapak mau, energi haji. Saya kasih judul, nanti ada waktu kita kajian energi haji. Tapi saya ambil satu saja, dari satu saja, pakaian ihram, kain ihram. Itu apa arti kain ihram? Kain ihram itu melambangkan jati diri kita sesungguhnya, bahwa kita hamba, kita sama di hadapan Allah. Coba, nggak ada polisi, tentara, pejabat, menteri, kiai, habib, semuanya datang labbaik Allahumma labbaik pakai ihram. Karena apa? Nggak ada, itu dunia semua itu. Polisi, tentara, kiai, dosen, guru besar, habib, itu dunia semua itu. Makanya pakaian ihram gunakan, melambangkan kesederhanaanmu, kehambaanmu, jati dirimu yang sesungguhnya. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Nah, jadi ada orang-orang yang merasa nggak level dengan kita. Nah, itu sifat sombong. Maka Allah katakan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan, di surat Luqman ayat 18, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombongnya menghayal, ikhtala, mukhtal, perasaan ganteng padahal enggak ganteng. Perasaan pinter padahal nggak pinter, perasaan suci padahal nggak suci, perasaan kaya padahal nggak kaya, ikhtal, mukhtal, menghayal, halusinasi, ikhtal, mukhtal, fakhur. Kalau ngomong tuh suka tinggi. Ditanya anak berapa, harusnya jawabnya 4, tapi anak berapa? Satu di ini, satu di sini, satu di sini. Butuh pengakuan orang lain. Itu sombong, itu ciri khas orang sombong. Ustaz Nawir kenalan sama saya kenalan, beliau kenalin namanya, saya Nawir. Nah, saya kenalin nama saya. Misalnya Profesor Dr. Andian Parlindungan. Wah, nah itu berarti sombong ini, butuh pengakuan. Gitu. Atau Ustaz Nawir, saya kenalin nama saya Andian Parlindungan. Beliau bilang Kiai Haji Nawir. Nah, itu tuh sombong tuh, ciri khas orang sombong, butuh pengakuan. Jadi kalau orang kenalan tuh, dari kenalannya kita udah tahu dia orang butuh pengakuan ini, butuh eksistensi itu. Nah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kalau baik, kalau benar, itu mampu mencegah kekejian dan munkar itu. Baik sikap sombong itu kepada orang lain itu kan mungkar itu. Keji itu perbuatan jahat. Itu dia. Nah, ada apa
Nah, nanti kita bicara tema ketiga kalau sehat panjang umur, sholat khusyuk. Nah, saya punya tema sholat khusyuk, tapi nanti cari waktu ya. Sholat khusyuk. Nah, itu ada materinya itu. Oke, sholat khusyuk. Kenapa sholat khusyuk? Ternyata sholat khusyuk bisa menghasilkan karakter yang baik kalau benar-benar sholat khusyuk. Terjawab itu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, jadi ya hati-hati gitu ya, bahwa kalau kita mau jadi orang yang benar-benar soleh itu betul-betul jalankan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan ikuti sebagaimana Rasulullah SAW itu hidup. Ya, itu ya Pak Zainal ya. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, tadi diceritakan bahwa Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Apakah ketika tersadar ada perubahan fisik dan psikisnya? Ya. Yang kedua, wal asr. Apa yang makna yang terkandung di kata-kata wal asr itu demi masa asar? Kenapa kan biasanya kan kita mensakralkan itu subuh? Kenapa tidak subuh? Alhamdulillah. Apa? Bersama orang-orang yang ruku. Ya. Karena kan lebih sakral yang sujud. Kenapa yang ruku? Ya. Terima kasih. Baik. Lagi. Ya, 3. Terima kasih. Langsung dari dulu mungkin. Ntar dulu Pak, Oh, 3 deh, biar saya nggak lupa. Ya, yang pertama adalah tadi Assalamualaikum. Ashabul Kahfi. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 18, 19 deh, sampai 25 itu mereka dibolak-balikkan badannya seperti orang tidur. Jadi bukan mati, tidur. Jadi mereka balik kanan, mereka balik kiri, tertidur 309 tahun lamanya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada nggak perubahan fisik sama psikis? Tidak. Makanya itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha Kuasa atas itu, Bapak. Ya, Allah Maha Kuasa atas itu, sehingga 309 tahun seseorang tidak mengalami perubahan psikis dan psikis. Bisa nggak? Bisa bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Gitu. Nah, kemudian pelajaran apa yang diambil oleh kita dengan peristiwa itu? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa itu, bahwa ketika kita berada di waktunya Allah, ternyata hidup ini cuma sebentar, cuma sesaat. Hitungan Allah maksud saya. Jadi kalau gitu 7-80 tahun sampai 9 tahun itu bukan umur yang panjang sebetulnya. Kenapa? Itu umur yang singkat. Nah, bagaimana sesingkatnya umur itu menghasilkan makna hidup sebetulnya itu. Ya, nanti silahkan direnungkan surat Al-Kahfi itu jelas diabadikan Allah di dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang sering saya sampaikan di hari-hari nasihat kematian, saya selalu bilang gini, ibu-ibu yang ditinggal oleh bapak gitu ya, kemudian di nasihat kematian lah, biasanya 7 hari, 40 hari, saya bilang, Bu, jangan terlalu sedih, Bu. Ibu berapa umur sekarang? 65 Ustaz, atau 60 Ustaz. Ibu mungkin nggak sampai 300 tahun? Enggak, Bu. Kalau ibu sampai 300 tahun yang akan datang berpisah sama bapak, itu baru seperti 12 jam. Nah, kalau ibu nyusul bapak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu hitungannya mungkin hanya menit, saya bilang. Makanya orang yang wafat ketika sama-sama sudah dipertemukan nanti, oh, seperti perpisahan sesaat saja, sebentar saja. Benar. Dan itu saya sampaikan, iya ya Ustaz, iya. Coba renungkan itu Ashabul Kahfi, saya katakan 300 tahun saja seperti 12 jam. Ibu berpisah sama bapak paling ibu 65, kalau sampai umur 70, kalau nggak sampai setahun 2 tahun. Berarti setahun 2 tahun itu berapa menit itu sebetulnya, berpisahnya sesaat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah warka'u ma'ar raki'in, ya. Jadi innallaha ma'ar raki'in. Ruku sama sujud itu esensinya sama sebetulnya, ya, ketundukan, kepatuhan, rendah di hadapan Allah. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan ketawaduan di hadapan Allah itu 2. Yang pertama rendah diri, yang kedua rendah hati. Tapi kalau di hadapan manusia hanya boleh rendah hati, nggak boleh rendah diri. Kenapa? Karena manusia sama di hadapan Allah.
Jadi di hadapan Allah itu dua, rendah hati dan rendah diri. Karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Nah, kalau di hadapan manusia itu hanya rendah hati, nggak boleh rendah diri. Maka ada tawadhu, rendah hati di hadapan manusia. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat, dan saat yang paling dekat aku dengan Allah di saat aku dalam keadaan sujud. Nah, banyak ulama mengatakan bahwa rukuk dan sujud itu sebenarnya esensinya sama, kerendahan diri kita dan hati kita di hadapan Allah. Nah, yang ketiga tadi wal asar. Bukan maunya kita memilih kenapa nggak subuh, kenapa nggak malam, kenapa nggak siang, kok dipilih oleh Allah waktu asar. Nah, itu tafsirnya tadi saya katakan. Allah memilih waktu asar karena Allah pengen mengingatkan manusia, waspada ya, kamu sudah berada di sini gitu loh. Masa udah sampai di sini itu bukan umur 70-80 tahun. 20, 30, 10, 15, 20, 30, 40 tahun, 60 tahun. Kenapa? Karena kematian itu kan tidak melihat usia. Jadi peringatan wal asr itu kan banyak orang bilang, wah, wal asr itu berarti peringatan untuk kita-kita ya Ustaz. Enggak, untuk semua orang. Adik saya laki-laki 32 tahun meninggal, kakaknya perempuan 40 tahun meninggal, 45 tahun meninggal. Bayangkan, adik saya dulu perempuan, setahun tahun 72 meninggal, tahun 73 meninggal, adik saya perempuan 2, jadi 4 sudah meninggal adik-adik saya. Itu wal asri gitu. Cuman untuk anak kecil dia belum paham Quran. Untuk yang sudah usia akil balik, ingatkan bahwa kita berada di waktu asar, karena kematian itu kapanpun bisa menjemput kita. Jadi esensinya Allah bersumpah demi waktu asar agar manusia menghargai umurnya, menghargai waktunya, menghargai nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kok sudah sampai waktu asar ini harta yang dia gunakan hanya untuk beli baju, jalan-jalan ke luar negeri. Kok nggak pernah untuk infak, nggak pernah bersedekah, nggak pergi ke tanah suci. Kok udah sampai di waktu asar, sudah berada di waktu asar, waktunya hanya untuk nongkrong di mall, untuk ngobrol, menghabiskan waktu begadang untuk hal yang sia-sia. Umurnya habis. Loh, ada orang yang menebus waktu dengan uangnya. Coba, saya punya jemaah 2-3 orang. Berapa lama dirawat di rumah sakit? 2 minggu. Mendapatkan umur 2 minggu di ruang ICU, dia membayarnya 650 juta. Padahal cuma dapat 2 minggu, habis itu meninggal dia. Ada yang cuma 10 hari, bertambah umurnya 10 hari, bayarnya 500 juta di ruang ICU. Kita punya nggak? Bapak Ibu punya nggak uang 600 juta, 700 juta? Saya nggak punya. Sehat, berarti sehat itu mengalahkan apa? Harta yang paling kaya kita miliki adalah kesehatan kita. Mahal. Nah, maka Allah bersumpah wal asr, gunakan kesehatan sebaik-baiknya karena sudah berada di waktu asar. Ilmu punya siapa, Pak? Ilmu bukan punya kita. Ilmu milik Allah, dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Pak Habibie orang hebat, ilmunya milik siapa? Milik Allah. Pak Habibie-nya mana? Sudah nggak ada. Semua orang hebat sudah nggak ada itu. Ilmunya di mana? Kembali ke Allah. Ya, nggak ada, Pak, semua. Gitu ya, Pak. Baik, ada lagi? Ada terakhir? Udah 5:30. Silakan Ibu. Katanya mau ada santunan. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana dengan sikap seseorang yang sulit untuk berkata yang baik dan berakhlak mulia? Apakah ada hubungannya dengan makanan yang haram yang dimakan sehingga tertutup darah dan daging dengan makanan yang haram itu, dan apa usaha yang harus dilakukan menghilangkan seperti itu? Ya, kita dibentuk oleh 3 unsur penting. Yang pertama adalah keluarga, orang tua kita pertama. Ya, maka anak soleh lahir dari orang tua yang soleh. Ya, pertama orang tua. Yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal kita. Lingkungan itu menentukan proses pendidikan kita. Yang ketiga adalah sekolah, lembaga pendidikan. Ada 3, keluarga, lingkungan, sekolah. Maka penting memilih lingkungan yang baik, sekolah yang baik.
Ada orang tuanya baik, tapi lingkungannya tempat tinggal nggak baik. Ada keluarga orang tuanya baik, lingkungannya baik, tapi sekolah di tempat yang nggak baik. Ada sekolahnya baik, berkualitas sekolahnya, lingkungannya tempat tinggal baik, bagus, tempat tinggalnya Islami seperti ini, tapi broken home, orang tuanya bermasalah. Jadi tiga ini menentukan proses pendidikan seseorang. Ada keluarga, ada lingkungan, ada sekolah. Nah, tapi kalau ada keluarga yang mendidik baik, lingkungannya baik, sekolahnya baik, tapi kok hasilnya tidak baik. Nah, coba kita lihat yang Ibu sebut tadi, apa mungkin ada hal-hal yang haram masuk ke tubuhnya. Ya, ada makanan yang haram dari hasil apa? Korupsi. Ya, mungkin dari mengambil hak orang lain. Nah, bisa juga mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkah, bisa jadi. Nah, nanti dilihat case-nya, karena ini kan case by case, Bu, kasus per kasus. Harus dilihat kasusnya ada apa. Oh, ternyata makanannya halal, makanannya baik, berkah. Coba di keluarganya baik gak? Lingkungan tempat tinggalnya mendukung dia jadi orang baik gak? Nah, sekolahnya ada di mana? Nah, sekolah cerita nih, ibu-ibu bilang sama teman-teman, di sana sekolah baik loh. Apa ukuran sekolah baik itu? Saya mau tanya. Itu ada ajaran sekolahnya, ada pendidikan agama. Ingat, sekolah yang baik itu menyangkut tiga hal lagi. Apa? Sekolah itu punya pola pendidikan yang mengasuh untuk tiga kebutuhan pokok. Memenuhi tiga kebutuhan pokok. Pertama adalah kebutuhan intelektual, matematika, bahasa Inggris, apalagi namanya, geografi, PMP zaman kita dulu, apalagi itu, biologi, fisika. Nah, itu untuk ini. Nah, yang makanya banyak orang sekarang bilang itu sekolah baik, ukurannya cuma ini. Salah. Jadi yang disebut dengan pendidikan itu memenuhi kebutuhan ini, intelektual. Yang kedua, memenuhi kebutuhan spiritual. Ya, spiritual dia, rohani dia. Ya, dia jadi dekat, dia jadi soleh, jadi baik, dia tahu mana baik, tahu mana buruk. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan emosional. Emosional, dia sabar, dia santun, dia bersyukur, itu emosional. Dia penyabar, ya, dia penyayang, dia peduli sama orang lain, itu emosional. Nah, jadi kalau disebut, makanya ada istilah guru, ada istilah pendidik. Kalau guru itu hanya mentransfer ilmu, tapi kalau pendidik, dia memenuhi tiga kewajiban ini. Dia bisa memenuhi kebutuhan anak didiknya dengan kebutuhan intelektual, spiritual, dan emosional. Nah, sekarang sekolah apa itu? Nah, lihat, banyak sekolah di sekitar kita yang bisa memenuhi tiga kebutuhan pokok anak didik ini. Kalau cuma kebutuhan ini, itu belum disebut dengan lembaga pendidikan, baru lembaga pengajaran, ngajar doang, bukan mendidik. Jadi kalau lembaga pendidikan tiga aspek, kalau lembaga pengajaran baru intelektual. Nah, ukuran anak hebat di Indonesia itu baru sebatas tadi intinya, belum spiritual dan emosionalnya. Maka jangan kaget ada yang pakai jas, pakai dasi, naik mobil mewah, tapi korupsi, pakai jas, pakai dasi, ganteng, gagah, tapi pezina dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena kebutuhan yang dua tidak terpenuhi, spiritual dan emosional. Gitu ya, Bu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena saya dengar tadi ada santunan juga, dan saya juga ada undangan ceramah, undangan perkawinan, bukan ceramah, perkawinan ya, yang harus saya hadiri agak jauh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Insya Allah kita ketemu di dalam waktu dan kesempatan ya. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa kebaikan buat kita semua ya. Kalau butuh nomor HP saya ada di Ustadz Nawir ya, kali aja ada yang mau didiskusikan. Tapi biasanya saya suka lambat respon karena mungkin lagi ceramah. Biasanya kalau di WA saya langsung telepon biasanya, biar simple, cepat. Kalau WA tuh lama nulisnya ya. Nanti silakan oleh Ustadz Nawir boleh diminta nomor HP saya.
Saya kira itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua sehat, kita bahagia, Allah mudah urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, yang sakit diangkat oleh Allah penyakitnya, anak-anak mudah-mudahan jadi anak-anak soleh, anak-anak hebat, anak-anak membahagiakan orang tuanya, mudah-mudahan kebersamaan dan persaudaraan kita dilanggengkan sampai akhirat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya mujib as-sa'ilin. Askilna wa ahlana fi jannatika jannatan na'im. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.